Oke, ini udah apa namanya? Udah mulai. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan UMKM atau perusahaan yang telah kami survei dan kami mintakan untuk beberapa transaksi sehingga kami bisa mendapatkan analisis laporan keuangan dari perusahaan yang kami survei. Oke, kami dari kelompok 7 kelas akuntansi finansial C yang beranggotakan pertama ada Naura Yasmin, lalu saya sendiri, Danis Altaf, dan ada Helenita. Lalu di sini aku langsung membahas sedikit untuk UMKM yang kami teliti atau kami jumpai untuk kita breakdown atau kita bedah laporan keuangan yang dimiliki dari UMKM tersebut. UMKM yang kami survei dan kami gunakan itu adalah Babra Space. Sedikit pengenalan untuk Babra Space sendiri. Babra Space sendiri ini basicnya ada di coffee shop yang ada di Solo. Nah, dari coffee shop ini sendiri Babra menjual ada base-nya, itu jelas ada kopi, lalu ada minuman yang non coffee base, lalu ada makanan eatery. Lalu selain menjual makanan dan minuman sendiri, Babra juga menjual tempat untuk menarik lebih dari konsumen yang datang. Jadi sering digunakan juga untuk live music ataupun agenda-agenda yang membutuhkan tempat yang bisa disediakan di Babrak. Berbicara tentang usaha, Babrak merupakan food and beverage atau bisnis restoran yang mana itu adalah tetap bagian dari manufaktur. Karena pada konsepnya manufaktur adalah pengolahan bahan dasar yang dari mentah menjadi bahan dasar yang jadi yang bisa diolah dan lalu jadi bahan yang jadi. F&B ini sendiri merupakan manufaktur cepat karena prosesnya yang lebih singkat dibandingkan dengan manufaktur yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan laporan. Yang pertama ada jurnal umum. Ini untuk melakukan input dan memasukkan seluruh transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan akun yang ada. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Penyesuaian pada jurnal terhadap transaksi yang perlu disesuaikan. Ada juga yang ketiga, daftar transaksi. Itu seluruh transaksi yang terjadi pada periode yang ditentukan. Selanjutnya ada juga neraca saldo sebelum penyesuaian. Itu pembuatan neraca saldo awal sebelum penyesuaian dan juga neraca saldo setelah penyesuaian. Itu daftar saldo yang ada sesuai dengan daftar jurnal penyesuaian. Next. Dari total transaksi yang terjadi, kami mengambil periode. Dari total transaksi yang kami ambil hanya berkisaran dari 1 minggu atau 1 sampai 7 Agustus lebih tepatnya. Dari 1 minggu periode tersebut kami mendapatkan total 690 transaksi. Mungkin sebelumnya kita ada saran itu minimum ada 1 bulan sampai 3 bulan. Akan tetapi karena kita ada di bisnis yang manufaktur dan ada di bisnis restoran, total penjualan yang terjadi itu sangat tinggi dalam satu harinya. Sehingga kami memilih untuk mengambil 1 minggu periode untuk dijadikan sampel transaksi yang akan kami ambil. Dari 1 minggu tersebut, dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus kemarin, Babrak memperoleh total 691 transaksi yang meliputi pertama ada 596 total penjualan, lalu ada 61 pembelian, lalu yang terakhir ada 34 transaksi pengeluaran.
Baik dari daftar baik dari daftar transaksi tadi kami susun menjadi jurnal umum. Karena daftar transaksi kas yang terjadi berapa itu kami hitung dulu. Lanjut. Lalu setelah menyusun jurnal umum, kami menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, dalam menghitung neraca saldo sebelum penyesuaian, kami mengambil dari neraca saldo awal, lalu ditambah dengan jurnal umum. Lanjut. Setelah menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian, kami menyusun jurnal penyesuaian yang terjadi dalam 1 minggu tersebut. Lalu kami bentuk dalam bentuk tabel. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian, kami hitung dari jurnal sebelum penyesuaian ditambah dengan jurnal penyesuaian. Lanjut. Lalu untuk setelah selesai semua dari pencatatan segala transaksi, habis itu segala penyesuaian yang terjadi dan penyesuaian daftar saldo, maka akan kita peroleh 4 laporan yang bisa kita lihat atau bisa kita gunakan untuk menganalisis. Yang pertama yang kita bisa dapatkan itu adalah laporan laba rugi. Dalam satu periode ini, ya laporan laba rugi yang kita ambil sesuai dengan periodenya adalah 1 minggu atau dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus. Bisa kita lihat di sini adalah tampilan dari laporan laba rugi yang diperoleh dari Babrak. Dari total 569 transaksi penjualan, Babrak memperoleh beberapa jenis pendapatan. Pendapatan itu akan dibagi menjadi 4, yaitu pendapatan makanan, pendapatan minuman, pendapatan barang langsung jadi, dan pendapatan paket buffet. Lalu untuk laporan arus kas sendiri, sama. Di dalam periode 1 hingga 7 Agustus tahun 2023, arus kas yang diperoleh itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas dari operasional, aktivitas dari investasi, dan pendanaan. Yang membedakan dari arus kas dengan laba rugi adalah laporan laba rugi hanya melihat total transaksi penjualan yang terjadi, sedangkan arus kas mencatat seluruh transaksi di luar maupun yang di dalam penjualan yang terjadi. Nah, di sini ada laporan neraca. Ini pada periode 1 sampai tanggal 7 Agustus 2023. Hasil laporan neraca dari setiap saldo untuk diperkirakan total modal dari pemilik di akhir periode. Next. Bisa dilihat pada tabel di sebelah itu dari periode 1 sampai 7 Agustus 2023 terlihat total saldo yang dimiliki perusahaan Babrak di akhir periode tanggal 7 Agustus 2023. Pada neraca yang dimiliki oleh pemilik. Next. Perubahan modal ini dalam aktivitas usaha memperlihatkan total perubahan modal yang terjadi selama satu periode. Nah, bisa dilihat pada kolom laporan perubahan modal, di situ
modal saham, tambahan modal itu kan 0 karena tidak ada setoran yang masuk atau investasi. Jadi pada laporan ini kita dapat mengetahui investasi yang masuk ke dalam perusahaan Babrak. Next. Setelah seluruh laporan yang telah ada tersebut diolah lalu diberikan, langkah selanjutnya dalam aktivitas dari laporan keuangan adalah menganalisis apa yang terjadi dari laporan tersebut. Laporan hanya akan menjadi angka sampai kita mengolah dan menganalisis hasil laporan yang ada, lalu menentukan apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Jadi dengan kata lain, analisis tersebut atau analisis laporan keuangan akan memperlihatkan lebih detail bagaimana kondisi kesehatan keuangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, di sini kita harus menentukan dulu apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Dari total dan dari hasil laporan keuangan laba rugi, maka kita bisa melihat total pendapatan yang diperoleh dari Babrak itu adalah 46.300.000. Lalu dikurangkan dengan beban bahan pokok sebesar 16 juta dan dikurangkan juga dengan beban operasional sebesar 12 juta sehingga Babrak mengalami keuntungan bersih setelah penyesuaian sebesar 17.226. Oke. Baik, bisa dilihat dari laporan laba rugi tersebut. Total beban penjualan itu sebesar 16.871.000. Lalu dengan laba juta 500.560. Dan laba rugi setelah penyesuaian yaitu 17.276.000 dan total pendapatan yaitu 46.372.000 dan total beban yaitu 12.274.300. Lalu pada laporan arus kas sendiri, dari laporan arus kas kita bisa menyimpulkan dan melihat seberapa banyak uang yang masuk dan keluar yang terjadi dalam periode tersebut. Dan pada periode ini, pada tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus, kita bagi menjadi 3 aktivitas yang terjadi dalam arus kas. Pertama ada aktivitas operasional, lalu ada aktivitas pendanaan, dan lalu ada aktivitas investasi. Nah, pada laporan arus kas menunjukkan pendanaan dan investasi itu 0. Jadi tidak ada uang yang masuk ataupun keluar dari aktivitas pendanaan dan investasi. Tetapi di sini kita bisa melihat ada aktivitas operasional yang melihatkan adanya uang yang keluar sebesar 34.088.000. Sehingga di dalam laporan arus kas mengalami kenaikan atau penurunan kas karena di sini kita melihat adanya penurunan sehingga total penurunan kas tersebut sebesar 34.088.000 atau dalam persentase dibandingkan dengan saldo awal adalah mengalami penurunan sebesar minus 6,42% dari saldo awal. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Di sini akan disajikan juga untuk laporan pergerakan rinciannya dari setiap aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan hingga saldo akhir yang muncul. Lalu apa yang bisa kita lihat dari laporan tersebut? Kenapa di sini pertanyaannya adalah kenapa di sini laporan laba rugi menunjukkan keuntungan sedangkan dalam arus kas kegiatan jualan dari Babrak itu mengalami kerugian. Yang pertama, total pendapatannya memang tinggi. Total pendapatan kotor yang diperoleh Babrak hingga 29.500.
Tetapi di sini kalau kita melihat lebih detail dari aktivitas operasional, pembayaran supplier yang dilakukan oleh Babrak itu juga sangat tinggi. Ada dua, pembayaran supplier dan pembayaran hutang, yang totalnya bisa mencapai 26 juta. Lalu dari total laba rugi yang hanya 17 juta dibandingkan dengan pengeluaran uang untuk pembayaran supplier hingga 34 juta, maka bisa kita simpulkan pendapatan yang diperoleh oleh Babra itu lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran aktivitas hutang atau pembayaran supplier. Nah, hal ini berakibat apa jika tidak segera diselesaikan? Resiko kerugian jangka panjang akan segera terjadi jika Babra tidak melakukan investasi atau adanya suntikan dana dalam perusahaan tersebut, atau adanya langkah-langkah strategis lainnya untuk menaikkan pendapatan atau menurunkan pengeluaran dalam hal pembayaran, maka perusahaan tersebut akan terus mengalami kerugian. Begitu. Baik, di bawah ini merupakan contoh-contoh bukti transaksi yang terjadi dalam periode 1 sampai 7 Agustus. Pada gambar pertama, pendapatan yaitu 54.000. Nah, bukti transaksinya tidak bisa kami cantumkan semua karena terlalu banyak. Sehingga yang bisa kami cantumkan hanya beberapa. Jadi ini logbook. Jadi untuk logbooknya itu belum selesai, cuma kita ngisi. Udah disebutin aja. Cuma kita mengisi laporan pada Word, juga laporan PPT itu bersama. Juga kita ngumpulin data dari jurnal itu juga bersama-sama. Gitu. Jadi kita ngerjainnya bersama-sama. Thank you. Thank you. Deh.